Jadi di penglihatan saya yang saya tangkap di situ itu bukan pohon, seperti makhluk besar bertubuh hijau, licin seperti minyak seperti itu ya, tapi ada bulu-bulu seperti itu, dan lidahnya itu menjulur, mengeluarkan liur, begitu banyak liur yang dikeluarkan di situ. Dan orang-orang yang mengantri ini yang telanjang itu menadahkan tangannya satu-satu dan diminum satu-satu. Ini nyata, sampai saya kucek-kucek lagi mata saya, itu nyata, saya lihat seperti itu, satu persatu mereka bergantian menadahkan tangannya, mengambil liur dari makhluk ini. Dan ada beberapa pasangan di situ saya lihat juga melakukan persetubuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ale. Ya Bang Iwan, terima kasih nih atas kehadirannya di studio Jejak Backpacker. Sama-sama Bang Ale. Puasa tadi Bang? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah ya, iya kelihatan agak lemes. Tapi kalau udah minum kopi liong nanti mudah-mudahan seger ya. Seger biar nggak ngantuk. Alhamdulillah. Gitu. Oke, Bang Iwan, jadi Bang Iwan ini punya pengalaman mistis tentang pesugihan ya. Pesugihan Gunung Kawi gitu ya, kalau nggak salah. Nah ini mungkin Bang Iwan bisa di-spill sedikit dulu aja cerita yang mau Bang Iwan bawain ini nanti seperti apa. Jadi saya di sini akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Saya pernah terjebak dalam pesugihan Gunung Kawi oleh seseorang yang berakibat sampai menimbulkan korban jiwa dan berimbas kepada keluarga saya. Oke. Disimpan dulu aja kalau gitu ceritanya Bang Iwan ya. Kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Bang Iwan bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Iwan, sudah siap bercerita ya? Siap Bang Ale. Nanti suaranya agak di-up lagi aja Bang Iwan, biar enak didengar sama penonton nih. Ya. Siap Bang Ali. Oke, silakan kalau gitu Bang Iwan. Jadi pada tahun 2012 pengalaman mistis ini saya alami. Saat itu saya bekerja sebagai valet service, valet parking ya, di sebuah mall di Bilangan Jakarta Selatan. Di mana tugas saya sebagai valet service itu hospitality, jadi memarkirkan kendaraan tamu yang menggunakan jasa kita. Di situ saya mengenal seorang perempuan pelanggan kita, seorang wanita keturunan Chinese. Saya manggilnya Cici lah saat itu ya. Sikap dia dengan saya itu beda ya saat itu ya. Beda dalam arti tidak seperti dengan rekan tim saya yang lain. Lebih perhatian, dia lebih aware ke saya. Namun di balik itu ternyata ada hal yang saya alami di belakangan hari. Awal pertemuan saya yang handle dia, yang untuk service hospitality mobil dia. Seperti biasa kalau mobil yang ingin menggunakan jasa valet,
itu mobil parkir di depan outlet kita, ya Pak Ale. Saya hampiri, saya servis di situ, dan seperti pada umumnya saya makan greeting nih. Selamat sore Kak. Dia dengan ramah menyambut saya. Ya Mas, selamat sore. Lalu wanita ini, Cici ini, memberikan kontak kunci mobilnya kepada saya untuk diparkirkan. Nah, saat memberikan kunci kontak mobil ini ke saya, tangan saya itu ketika menerima kontak kunci ini dari Cici ini bersentuhan dengan jarinya. Nah, di jari manusia itu dia pakai cincin itu, Bang Ale. Itu bersentuhan dengan tangan saya. Dan itu seperti ada kilatan ketika bersentuh itu ukuran 1 meter. Itu kilat cahaya putih. Itu saya sempat terpaku di situ ya. Saya bingung ini apa. Saya coba tanya ke Cici ini, Ci, itu tadi cahaya apa? Dia bilang, oh, emang kamu nggak berasa? Pertanyaan itu ke saya nggak paham apa yang dimaksud, apa yang nggak berasa di situ. Dan seperti dia mengalihkan pembicaraan, oh nggak apa-apa Mas, saya biasa seperti itu. Kalau saya bawa mobil suka ada kontak magnet di sana. Saya masih belum bisa menangkap apa yang alasan yang dia sampaikan ke saya itu, Bang Ale. Sampai akhirnya dia tinggalkan mobil, dia masuk ke lobi, terus saya parkirkan mobil. Nah, di hari-hari berikutnya Cici ini kembali, ya, seperti biasa menggunakan jasa valet saya. Di hari berikut itu dia kasih saya kartu nama. Mas Iwan, ini ada kartu nama. Nanti tolong hubungi saya. Saya ada pekerjaan sampingan buat Mas Iwan. Saat itu saya senang. Memang pekerjaan sampingan saya di luar konteks valet, kadang saya suka bawa mobil nyupirin, ya jasa di luar dari pekerjaan itu, nyupirin customer di luar itu. Nanti hubungi saya ya Mas Iwan. Siap Ci, nanti saya telepon Cici gitu kan. Saya hubungi itu Bang Ale. Saya hubungi, sore itu saya hubungi, halo selamat malam Ci, saya Iwan, valet service yang di mall tadi Cici kasih kartu nama. Oh ya Mas Iwan, ini saya ada perlu, saya mau ke Malang ya. Saya butuh supir serep, bisa antar saya? Nanti saya hitung per hari, saya paling 2 hari di sana. Gimana Mas Iwan? Karena memang sudah jadi sampingan saya seperti itu, saya dengan senang hati menerima saat itu. Siap Ci. Oke, kalau gitu besok pagi ambil mobil ke rumah saya tunggu. Gitu. Tapi saya nggak bilang ke istri itu saat itu, karena bos saya pekerjaan itu di luar konteks pekerjaan sehari-hari saya. Jatuh itu kalau seingat saya itu tanggal 1 Islam itu 1 suruh ya, masalah dia tentukan hari itu kan ke Malang. Dia juga nggak tahu ke Malang itu tujuannya kemana, cuman dia minta antar ke Malang saat itu Bang Ale. Besoknya saya pagi ke rumah Cici ini, Cici Lina namanya, cuman saya biasa panggil Cici. Pagi saya prepare mobil dia, saya rapikan keperluan untuk keluar kota segala macam. Akhirnya saya berangkat ke Malang. Di Malang perjalanan tuh hampir, kita pagi dari jam 8 sampai sana itu malam lah, sekitar jam hampir 12 jam lebih. Dan selama perjalanan itu saya menemukan hal aneh juga. Selama perjalanan ini bersama Cici ini, itu dalam mobil itu seperti ada bau yang semerbak bau bunga yang nggak biasa. Kalau wangi harum bunga kita parfum di mobil itu kan beda sekali. Ini warnanya sangat menyengat saat itu. Cuman saya coba nggak berpikir ke hal yang negatif saat itu. Nah, setelah sampai di Malang itu,
sempat ke penginapan dulu, Bang Ali, penginapan. Nah, jadi ada penginapan di sana, saya ada kamar khusus di situ, dan Cici ini punya kamar sendiri di situ. Setelah itu Cici ini menemui saya di kamar saya, pesan ke saya, "Mas, nanti jam 9 malam saya diantar ke atas ya." Karena saya nggak tahu wilayah Malang saat itu. "Oh siap Ci, saya minta tolong diarahkan saya," gitu kan, karena saya memang tidak tahu area sini, wilayah sini. "Oh ya, nanti saya arahkan." Nah, kita setelah beres-beres, kita mandi segala macam, jam 8 malam itu kita berangkat ke 15 kilo dari Malang, dari kota Malang itu ke arah suatu tempat yang dataran tinggi di situ, dataran tinggi. Saya ke sana dengan Cici ke sana, sampai sana hampir jam setengah 9-an, setengah jam perjalanan. Jadi tempatnya itu seperti kayak perbukitan itu, naik ke atas, tapi di lerengnya itu ramai orang berdagang di situ. Ada yang jual kembang kantil, ada yang ya rame lah. Sampai ke atas sana, saya mengatakan Cici itu ke satu tempat. Itu seperti kelenteng. Nah, seperti kelenteng di situ. Dia sempat sembayangan di situ. Saya menunggu di sebuah, ada tempat seperti bangsal ya. Kalau kita bilang itu seperti kayak pendopo di situ. Karena saya lelah sekali saat itu, saya sempat tertidur berapa menit lah di situ kan. Saya sadar saat tidur, saya sadar di mana itu, sambil kucek-kucek mata saya saat itu kan. Itu saya lihat itu kok banyak orang, Bang Ale, itu banyak orang di depan yang saya lihat ini ya, itu telanjang semua. Telanjang semua. Tapi sebagian dari beberapa orang di situ, beberapa orang itu bentuknya tidak manusia utuh. Ada yang berkepala babi, ada yang berkepala hewan yang lain seperti anjing kayak gitu. Jadi saya kucek-kucek mata saya, ini yang saya lihat nyata, tapi memang benar saya lihat seperti itu. Jadi posisinya itu ada pohon yang besar sekali di situ. Jadi di luar kelenteng itu ada pohon yang besar sekali di situ. Itu beberapa orang yang saya sebutkan tadi bertelanjang di situ, itu berbaris di situ. Dan yang saya lihat di pohon besar itu, Bang Ale, itu ada sosok makhluk yang besar sekali. Jadi di penglihatan saya yang saya tangkap di situ, itu bukan pohon, seperti makhluk besar bertubuh hijau, licin seperti minyak seperti itu ya, tapi ada bulu-bulu seperti itu, dan lidahnya itu menjulur, mengeluarkan liur, begitu banyak liur yang dikeluarkan di situ. Dan orang-orang yang mengantri ini, yang telanjang ini, itu menadahkan tangannya satu-satu dan diminum satu-satu. Itu saya lihat ini nyata. Sampai saya kucek-kucek lagi mata saya, itu nyata, saya lihat seperti itu, satu persatu mereka bergantian menadahkan tangannya, mengambil liur dari makhluk ini. Dan ada beberapa pasangan di situ saya lihat juga melakukan persetubuhan dengan bentuk dan wujud yang tidak normal sebagai manusia biasanya. Jadi ada yang berkepala babi seperti saya sebut tadi, ada yang berkepala anjing. Di hati saya ini seperti, ini apa gitu. Tapi saya tidak bisa secara normal untuk mencoba lari. Seperti badan saya ini, tubuh saya seperti sudah terpenjara di tempat itu dan menyaksikan kejadian-kejadian itu semua. Dan sampai pada akhirnya itu si Cici ini menghampiri saya.
dia membawa semangkuk air di situ berwarna merah. Hati saya menolak ketika Cici itu memberikan kepada saya, Mas Iwan tolong diminum biar Mas Iwan nggak kecapean. Hati saya menolak, tapi saya tidak bisa tubuh saya seperti mengikuti aja apa perintah dari Cici itu, dan saya minum itu, Bang Ale. Oke. Rasanya tuh amis, anyir, baunya tuh seperti bau bangke itu yang rasa ketika saya baru minum itu mual rasanya seperti itu. Memang hati saya nolak, tapi tubuh saya tidak bisa menolak saat itu. Saya mengikuti aja apa yang dimau oleh Cici ini saat itu. Itu sekitar waktu jam 11, jam 10 malam, Cici ini mengajak saya kembali ke penginapan. Namun sebelum saya kembali ke penginapan, di bawah, kan itu adanya di atas. Di atas ini ritual ini kan, kita itu sempat ketemu dengan seorang kuncen, ya, seorang lelaki, ya agak tua sekitar umur 60 tahun. Itu berbicara berbisik-bisik sambil melihat ke arah saya. Saya nggak tahu apa yang dibicarakan oleh Cici Lina ini dengan kuncen itu. Saya memperhatikan kok mereka bicara tapi sambil melihat ke arah saya saat itu. Gak lama setelah itu kita kembali ke penginapan saat itu. Kita kembali ke penginapan, saya tidur di penginapan. Dan di penginapan itu saya tidak bisa tidur, Bang Ale. Setelah saya minum air tadi yang diberikan oleh Cici tadi di tempat ritual tadi, di kamar itu banyak penampakan yang saya lihat di sudut ruang, di pintu, di jendela, bahkan di atas plafon itu wujud makhluk-makhluk astral yang bentuknya bermacam-macam. Di situ ada semua ada semua. Yang paling saya takut itu sosok tinggi besar itu di depan pintu, seperti mencengkram leher saya, dan sebagian itu memegang kaki saya. Di situ benar-benar saya coba berontak hati saya, tapi ini udah nggak bisa. Tubuh saya itu untuk melawan itu nggak bisa. Saya coba istighfar itu, tapi seperti saya nggak berdaya saat itu, Bang Ale. Sampai pada akhirnya menjelang pagi saat itu saya kembali ke Jakarta, pulang karena cuma 2 hari kan perjalanan itu kan, kita memang perjanjiannya 2 hari di situ kan. Saya kembali ke Jakarta, saya hantarkan dulu Cici ke rumahnya sana. Sampai di rumahnya itu seperti biasa kita kalau nyupirin orang, kita pastikan beres-beres mobil karena habis keluar kota, Bang Ale. Kita rapi-rapikan, saya beres-beres semua, saya bersihkan semua tuh mobil, saya cuci bersih. Cuman saya menemukan keganjilan, keanehan di jok yang supir yang saya duduki. Di bawah jok itu saya temui itu terdapat berserakan kembang kantil seperti kembang yang biasa ditaburi di kuburan. Saya bersihkan itu satu-satu, saya bersihkan semua. Cuman itu sudah ada di hati saya, seperti hati saya ini nggak sinkron dengan tubuh saya. Saat itu saya nggak sinkron tubuh saya dengan hati saya yang bertolak belakang saat itu. Saya menyadari tapi saya tidak bisa buat apa-apa, seperti orang yang kena sirep saat itu. Dan akhirnya selesai itu saya pulang ke rumah. Ketemu dengan keluarga, karena memang sebelumnya saya tidak menyampaikan keperluan saya selama 2 hari dengan istri saya saat itu.
istri saya tahunya seperti biasa, mungkin saya memang punya sampingan gitu kan. Nah, sampai di rumah itu anak saya yang nomor 2, itu kan saya punya anak 2 Bang Ale. Saat itu ada umur yang paling tua itu perempuan umur 5 tahun, dan yang kecil ini laki umur 3 tahun. Dan yang laki ini itu sangat dekat dengan saya, sangat dekat dengan saya. Dia tuh nggak mau tidur kalau nggak dipeluk saya. Saat malam itu saya pulang, ini anak saya nggak mau dipeluk saya, boleh. Panas, nggak mau, ayah panas, ayah badannya panas. Saya nggak tahu ini apa yang terjadi dengan diri saya gitu. Ini hal apa yang terjadi dengan saya? Istri saya pun memperhatikan saya seperti ada yang aneh dengan diri saya, dengan tubuh saya. Sampai akhirnya saya tidur berjauhan saat itu. Kita tidur itu ternyata sehari semalam kondisi saya seperti orang koma, Bang Ale. Seperti orang nggak sadarkan diri. Dalam koma itu semua yang terjadi sebelumnya di tempat ritual itu kembali terulang. Dan ini lebih parahnya lagi, saya melihat itu seperti ruangan yang gelap sekali. Ada kuali yang besar sekali, isinya manusia semua. Mereka berteriak minta tolong dalam kondisi itu air mendidih panas. Begitu banyak orang di situ yang minta tolong untuk dikeluarkan dari kuali tersebut. Salah satunya adalah saya yang akan dimasukkan dalam kuali tersebut. Dan ada beberapa makhluk dengan kepala seperti kuda, terus memegang tombak, itu menggiring saya untuk masuk ke dalam kuali yang panas dengan isi yang mendidih, seperti masuk ke dalam kuali tersebut. Saya berontak, saya teriak, saya nggak mau. Saya teriak, oh saya nggak mau ini, saya nggak mau. Saya bilang seperti itu. Dan saya lihat Cici Lina ini, itu ada di dekat saya. Cuma dia tersenyum. Dalam kondisi koma saya melihat seperti itu hal yang terjadi pada diri saya. Dan saat saya sudah di tepi di kuali yang mendidih gitu, begitu banyak orang yang berada di situ minta tolong untuk dikeluarkan. Saat saya ingin digiring dimasukkan dalam itu, saya sempat beristighfar, astagfirullahaladzim. Bila itu saya sadar, ternyata ada cipatan air begitu dingin menyejuk ke wajah saya. Setelah saya buka mata, ternyata ada istri saya di situ. Saya tersadar dari koma saya. Itu tubuh saya semua keringat itu, peluh saya itu besar-besar, butir-butir peluh saya karena saking panasnya itu tubuh saya, Bang Ale. Saya coba bersihkan dengan tangan saya kan, tubuh saya yang penuh dengan keringat itu. Dan ketika saya lihat cucuran keringat saya di tangan saya itu, saya melihat kok ini bukan seperti keringat, seperti belatung-belatung yang berjalan di tangan saya. Itu berjalan merambat. Saya sampai spesial di situ. Ini apa yang terjadi dengan saya pikir itu kan. Saya ke kamar mandi, jadi perut saya seperti diudak perutnya begitu mual sekali. Saya muntah itu. Banyak darah yang saya keluarkan, tapi darah yang saya keluarkan itu berceceran di lantai seperti kamar mandi itu. Itu darah itu berjalan seperti cacing, itu berjalan dan membentuk seperti cacing yang berbaris menuju lubang air. Itu begitu merinding tubuh saya, begitu kondisi saya begitu lemah, begitu saya nggak tahu ini apa yang terjadi. Tapi pada akhirnya istri saya ini curiga dengan kondisi saya. Ayah ini kenapa? Ayah kenapa nggak jujur? Tanya istri saya. Akhirnya saya coba
jelaskan kondisi yang sebenarnya, bahwa 2 hari kemarin saya mengatakan seorang wanita ke Malang. Saya jelaskan semua kepada istri saya saat itu. Istri saya menangis banget. Ya Allah, ayah tahu nggak itu tempat apa? Kalau gini ayah, ini nggak bisa ayah begini terus. Ayo ayah ikut. Akhirnya saya diajak sama istri saya ke suatu tempat. Itu ada seorang kiai di tempat saya yang biasa mengobati hal-hal yang goib lah, yang seperti saya alami itu. Saya ke sana, walaupun sebetulnya kondisi saya masih begitu lemah. Saya ke sana dan kiai ini, saya masih di depan pintu. Kiai ini sudah bisa membaca kondisi saya. Saya masuk ke dalam, dilihat sama dia. Mas ini dari mana? Mas ini minum apa? Mas ini ketemu siapa? Seperti saya melihat, saya begitu takut ketemu kiai ini. Saya begitu takut sekali, entah apa. Saya takut sekali gitu. Terus coba sini, saya mau lihat tangannya. Sampai dibimbing sama istri saya, tangan saya jadi saat pertama saya ketemu Cici ini kan sempat terjadi kontak yang mengakibatkan luka, seperti luka bakar. Ketika saya mengambil kunci kontak mobil itu dengan Cici, itu kan sempat bersentuhan, itu ada luka bakar gitu. Ini kamu ketemu siapa? 3 hari yang lalu. Ini ini sesuatu sudah masuk ke kamu. Kamu akan dijadikan partner pesugihan. Ini kalau nggak segera ditutup, kalau nggak kamu, anak kamu yang diincar. Kalau nggak Cacat, meninggal. Saya takut. Saya nangis itu, Bang Ale. Istri saya pun ketakutan. Dia bilang, kayak tutup saya, tutup. Jangan sampai hal itu terjadi, kayak tolong ditutup. Dan selanjutnya dengan bacaan surah, sempat beberapa ayat yang dibacakan dengan ritual kiai itu. Saya dibacakan surah-surah di situ. Dan luka saya yang di jari itu dipegang dengan tasbih, dibacakan. Saya nangis, tapi tanpa sadar saya itu nangis itu. Saya nangis, teriak segala macam yang tanpa saya sadari saat itu, saat pengobatan itu. Saya teriak, nangis, dan begitu yang nggak bisa saya utarakan seperti apa saat itu kondisi saya. Seperti orang yang sudah lepas kendali dalam kesadaran saat itu. Setelah beberapa saat itu, setelah saya pengobatan, saya kembali ke rumah. Namun ada hal yang disampaikan oleh kiai itu, bahwa kamu tertolong kalau ini nggak segera Mas Iwan kesini. Ada yang dikorbankan, ada yang akan meninggal. Jadi saya akan dijadikan sebagai partner pesugihan. Kalaupun itu saya tidak sempat, misalkan saya tidak sempat berobat saat itu, saya akan masuk dalam situasi itu. Saya akan mengikuti apapun yang diinginkan oleh Cici ini. Dan dijelaskan oleh kiai itu bahwa hal itu sudah sering terjadi. Dan istri saya sempat menanyakan, kok bisa terjadi dengan suami saya? Karena Mas Iwan ini sudah diincer, sudah
tandai lah dari jauh-jauh hari. Yaitu tadi Bang Ale, yang saya curiga kok kenapa Cici ini kok bersikap berbeda ke saya, lebih aware, lebih perhatian ke saya ketimbang rekan kerja saya yang lain. Ternyata ada hal terselubung yang saya tidak sadari saat itu. Akhirnya saya pulang. Setelah saya diobati pulang, setelah sampai di rumah, anak saya yang cowok, yang laki ini, yang bontot, itu kejang-kejang, tubuhnya menggigil, tubuhnya bergetar menggigil, itu seperti orang step. Ini kenapa, saya bilang gitu. Akhirnya sama istri saya coba dibawa ke dokter, dan di dokter secara medis anak ini enggak apa-apa, nggak ada penyakit apa-apa. Ini kenapa? Tapi badannya panas, itu bergetar, menggigil, mulutnya itu seperti apa, mengunci saat itu. Akhirnya setelah dari dokter, istri saya berkesimpulan bahwa ini bukan penyakit medis. Kita bawa nih anak saya ke KAI yang tadi saya berobat. Ternyata setelah saya berobat itu, ini anak saya juga kena imbas. Jadi memang anak saya yang laki ini yang diinginkan oleh Cici sebagai wadah sebetulnya, atau tumbal. Kita bawa ke KAI itu, di sana disembuhkan, dimandikan dengan air garam, dan sempat manggil beberapa santri di sana untuk membacakan surah-surah. Ya alhamdulillah, setelah pulang dari KAI tersebut, anak saya ini alhamdulillah berangsur kembali normal. Itu sempat saya tidak masuk kerja hampir 3 hari karena kondisi seperti itu. Dan setelah saya kembali pulih dari sakit saya itu, mengalami hal seperti itu, saya kembali kerja. Namun di meja outlet saya di Vale itu, saya menemui kacamata yang saya hafal betul bahwa kacamata ini milik si Cici, tertinggal di meja Vale. Teman saya, rekan ke saya, menyampaikan ke saya, "Mas, ini ada barang customer tertinggal. Mas kan tahu rumahnya, tolong Mas antar aja." Saya coba kontak, hubungi melalui telepon Cici Lini ini, itu nggak aktif. Karena saya tahu rumahnya, walaupun saya masih trauma dengan kondisi seperti itu, cuma karena saya punya tanggung jawab harus mengembalikan barang customer, akhirnya saya coba kembalikan ke rumahnya. Sore, karena saya masuk shift pagi, sore sekitar jam 4-an saya ke sana, ke rumahnya Cici ini kan. Saya ke sana, itu rumah sepi seperti tidak biasanya. Yang menerima saya itu seorang asisten rumah tangga, ya saya sebutnya Bibi di situ kan. Dia menyambut saya dan, "Ya mas yang kemarin ya, yang sama ibu antar itu." "Iya Bi, saya mau nganterkan kacamata, ada yang tertinggal di meja Vale tempo hari. Tolong diterima Bi. Bisa nggak saya ketemu sama Bibi?" "Loh Mas, ibu meninggal." Oh benar. Kaget saya Bang Ale. "Kenapa Bi? Meninggal kapan?" Saya bilang. "Ya itu Mas, setelah Mas pulang sama ibu dari Malang itu, esoknya pagi-pagi sekali ibu mau berangkat kerja, ibu mengalami kecelakaan tunggal. Jadi tubuhnya remuk Bang Ale, mobilnya hancur
saya dilihatkan foto Bibi di HP-nya ini. Di situ langsung bergetar tubuh saya. Jadi apa yang disampaikan sama Kiai itu terbukti. Jadi wadah atau tumbal yang semula diarahkan, diinginkannya itu anak saya yang laki ini berbalik ke Cici. Karena saya sempat berobat dan sudah ditutup itu luka saya saat itu, ini kembali berbalik ke Cici Linda mengalami itu. Hal ini terjadi Bang Ale dan saya alami. Di situ ada rasa sedih, ya bercampur. Saya rasa bersyukurnya saya terselamatkan, keluarga saya terselamatkan dari kejadian seperti ini. Ya, pada akhirnya saya kembali ke rumah dan saya menceritakan semua yang sebenarnya dari awal sampai akhir kepada istri saya. Di sini saya bisa ngambil kesimpulan bahwa keterbukaan dengan istri, keterbukaan dengan keluarga itu sangat penting sekali. Alhamdulillah setelah itu saya dan keluarga saya tidak lagi mengalami hal-hal yang seperti itu. Namun dari setelah hal itu ada hal-hal gaib yang saya alami terus berkelanjutan, Bang Ali. Tidak sampai di situ saja. Saya seperti dihantui, seperti diikuti bayang-bayang Cici ini. Setiap maghrib, setiap kalau sudah terbenam lah matahari itu, saya seperti dihantui. Bayang-bayang seperti itu tidak bisa hilang di rumah saya di pekerjaan, di manusia, apalagi ketika kondisi saya sedang kosong gitu. Saya terus dihantui. Ini apa yang harus saya lakukan saat itu? Dan pada akhirnya saya kembali lagi kepada Kiai itu menjelaskan semua yang sudah terjadi dan yang saya alami setelah hal ini. Saya masih dihantui dengan sosok Cici ini. Akhirnya Kiai itu menyampaikan saya, kamu cari tahu di mana makam Cici itu. Kamu ke sana, temui, cari di mana makam. Akhirnya saya kembali lagi itu ke rumah Cici ini. Saya coba tanya ke Bibi ini di mana makamnya. Saya ke sana lah, Bang Ale. Saya ke sana, cuman saya terus terang saya nggak berani sendiri. Saya ditemani teman saya saat itu. Ada di Bilangan Jakarta Pusat saat itu makamnya itu kan. Saya ke sana. Sampai sana itu ada rasa takut, rasa bercampur aduk saya ketika masuk ke area makam almarhum ini. Setelah saya sampai di sana, itu begitu berat langkah kaki saya. Cuman karena Kiai ini menyampaikan amanah, kamu harus ke sana. Akhirnya saya ke sana. Sampai di sana, saya mendoakan yang baik-baik untuk almarhumah, mendoakan yang baik-baik, mendoakan hal yang baik untuk almarhumah saat itu. Setelah itu saya kembali. Alhamdulillah, bayangan-bayangan, mimpi-mimpi yang menghantui saya dengan kehadiran almarhum, mungkin arwah atau apa, saya nggak tahu ya, korinnya ini, alhamdulillah hilang. Dan saya bersama keluarga alhamdulillah bisa menjalani kehidupan sehari normal, kembali normal.
Jadi hal seperti itu yang saya alami, Bang Ale. Dan yang saya sempat tanyakan ke kiai itu mengenai kenapa harus saya dan keluarga saya yang mengalami ini, sementara bukan saya berarti berharap teman saya yang lain yang mengalami saya, bukan, cuman ada penasaran saya kenapa harus saya. Dan kiai ini menyampaikan bahwa hal seperti itu sudah digambar atau sudah dari kuncinya di sana, dari orang yang cicinya ini suatu masih hidup, dia ada kuncen namanya, sudah digambarkan, kamu kesini kamu akan menemukan orang ini yang akan menjadi partner kamu. Saya tanyakan lebih jauh mengenai sosok cici ini kepada kiai ini, menjelaskan bahwa orang ini sudah keempat kalinya. Jadi 3 orang itu sudah ada yang menjadi tumbal. Salah satunya adalah tukang kebun di situ. Dan yang kedua, ketiga kali saya tidak begitu tahu, tapi dijelaskan sama kiai itu salah satunya tukang kebun di rumahnya yang menjadi wadal. Dan yang keempat ini harusnya saya atau anak saya. Tapi karena saya sempat berobat kepada kiai dan ditutup luka saya saat itu, alhamdulillah saya terselamatkan. Namun pada akhirnya kembali kepada si cici ini sendiri. Jadi makan ke tubuhnya sendiri. Terjadilah kecelakaan itu yang berakibat kematian pada si cici Lina ini, almarhum. Dari situ saya menjadi pelajaran bagi saya, Bang Ale, bahwa dalam keseharian itu kadang kita melihat sesuatu hal secara objektif saja, tapi ada hal di luar itu yang bisa terjadi pada kita dimanapun kita berada. Hal yang di luar dari konteks logis yang saya alami ini seperti itu, Bang Ale. Ya alhamdulillah sampai saat ini, setelah saya itu sudah terlalu cukup lama ya, kejadian di tahun 2012 ya. Jadi sudah sekarang 20 hampir berapa tahun yang lalu. Tapi masih melekat dalam keseharian saya. Saya lebih berhati-hati lagi dalam bersosialisasi, dengan berhubungan dengan orang yang baru saya kenal. Kadang yang terlihat baik menurut pandangan kita, yang terlihat begitu aware kepada kita, ternyata ada tujuan lain yang kita tidak tahu. Seperti ini yang saya alami. Ya alhamdulillah saya sempat tertolong dengan segera saya berobat saat itu. Dan saya nggak tahu bagaimana pada akhirnya ketika saya tidak segera ditolong saat itu oleh kiai, dan tidak segera istri saya membackup saya saat itu. Mungkin saya kehilangan anak saya, mungkin juga bisa juga diri saya juga tinggal nama saat itu. Ini pelajaran buat saya bahwa hal itu ada di dalam keseharian kita, hal itu ada. Ya demikian yang bisa saya sampaikan, Nah, pengalaman yang sebenar-benar saya alami. Alhamdulillahnya Bang Iwan nggak jadi tumbal ya. Tumbal wadal saat itu. Tapi waktu kesana itu Bang Iwan sadar nggak kalau lokasinya itu di mananya itu? Nah, setelah saya saat itu kan kondisi saya itu, Bang Ale, seperti kayak robot gitu ya. Hati menolak, tapi tubuh tidak bisa menolak. Setelah saya terjadi kontak fisik itu kan, itu tubuh saya seperti robot, jadi mengikuti apa yang dia mau. Dan dijelaskan oleh kiai itu bahwa apa yang diberikan minuman yang di mangkuk itu yang berwarna merah, yang saya minum bau anyir, bau amis gitu, dan rasanya nggak jelas, itu ternyata itu darah kerbau. Itu yang akhirnya saya muntah dan
mengeluarkan darah itu membentuk seperti cacing-cacing yang berjalan menuju lubang air itu dan yang mengakibatkan saya koma selama sehari semalam di rumah. Dijelaskan oleh kiai itu seperti itu, dan dijelaskan bahwa tempat yang saya tuju itu di Malang itu di tempat ritual itu adalah Gunung Kawi. Oh, tapi pelaku pesugihannya itu yang dilihat itu manusia atau memang perwujudan iblis nih? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sampai saya coba kucuk-kucuk mata saya. Ini benar nggak sih? Itu manusia, cuman berwujud tidak normal. Berwajah babi, ada yang berkepala babi, berkepala hewan, macam-macam di situ. Ada yang melakukan hubungan badan di situ, dan sebagian lagi berebut liur dari makhluk yang besar hijau ini. Mereka seperti mendapatkan, ya seperti minum susu, begitu rakus ya mereka minum gitu. Itu saya lihat seperti itu. Saya coba itu saya lihat nyata. Ini apa yang jadi kondisi tubuh saya ini, Bang Ale, tidak bisa dikendalikan secara normal. Hati saya sudah tidak lagi sinkron dengan tubuh saya. Ya mungkin dalam bahasanya itu saya kena sirp ya. Ditambah lagi saya diberikan minum semangkuk darah kerbau itu yang baunya anyir, amis. Saya nolak, hati saya saat itu nolak, tapi saya nggak bisa nolak. Tubuh saya itu mengikuti saja apa yang dia minta. Di situ apa yang disampaikan sama Kiai, bahwa saya yang didatangi itu adalah Gunung Kawi, dan saya sudah diincerlah beberapa hari dengan cici ini bahwa saya akan dijadikan partner pesugihannya, dan berencana mengambil tumbal dari saya atau dari keluarga saya. Jadi yang Kiai ini sebut, terutama anak saya yang lelaki yang bontot, yang 3 tahun ini yang paling bontot gitu. Tapi alhamdulillahnya sempat saya berobat. Seandainya saya telat saat itu tidak berobat, iya disampaikan, mungkin saya nggak ketemu Bang Ale di sini. Saya nggak bisa ceritakan semua apa pengalaman yang saya alami ini. Oke. Berarti ini kan mereka ini para penganut pesugihan ya. Pesugihan. Tapi yang cukup cukup aneh menurut saya, yang nggak habis pikir saya, kok perwujudan mereka itu perwujudan yang nggak lazim gitu, bukan perwujudan manusia seperti biasanya. Betul. Nah, apakah yang saya tanyakan ini, apakah mereka ini setan ataukah manusia yang mau melakukan ritual pesugihan nih? Betul. Kondisinya itu saat saya di lokasi itu ritual itu kan adanya di sebuah lerengnya. Jadi bukan di kelenteng, bukan, tapi ada suatu tempat khusus. Itu ketika saya datang itu masih sekitar jam 8, tengah 9 kan saya sampai, itu masih banyak orang di situ. Itu ada pohon besar yang pada akhirnya sekitar jam 9 jam 10 yang saya lihat itu, ternyata mereka itu, yang saya lihat itu penampakannya itu tidak seperti semula yang saya lihat. Jadi ada yang berkepala babi di situ, berkepala hewan, ada yang melakukan persetubuhan di situ, ada yang mereka berebut air liur dari makhluk yang besar hijau, dan kulit di kulitnya itu licin seperti minyak itu, tapi berbulu. Mereka berebut dan minum itu seperti mereka haus di situ. Dan itu saya lihat, saya pun tidak percaya apa yang saat ini benarnya atau tidak. Saya coba sampai kucek mata saya dan saya lihat itu seperti itu. Saya kembali kucek dan seperti itu yang saya alami. Kondisi saya saat itu sudah tidak normal, dalam arti
secara tidak lagi sinkron antara pikiran saya, hati saya. Ya seperti robot yang saya bilang tadi, Bang Ale. Jadi saya seperti masuk ke dimensi dia, di antara dimensi gaib dan dimensi nyata saat itu. Dan kalau dijelaskan secara logika pun kita nggak ketemu saat itu. Tapi kenyataannya, pada kenyataannya ada kematian sih. Ada yang terjadi dengan diri saya, dan diurut dengan saya dengan kiai ini, semua itu ada garis benang merahnya. Ya, kembali lagi saya bersyukurnya Bang Ale, anak saya yang dulu tahun 2012 mungkin 3 tahun, sekarang alhamdulillah sehat, sudah kerja. Alhamdulillah. Berarti si Cici ini dia melakukan ritual pesugihan. Nah, berarti udah berhasil dia ini. Dia sempat berhasil. Itu rumahnya besar sekali. Ada di kawasan, saya nggak perlu sebutkan di sini, di sekitar Jakarta Barat. Itu rumahnya, saya aku rumah itu luar biasa, begitu mentereng, begitu borjus lah saya pikir. Tapi pada kenyataannya saya ngalami seperti itu ya. Saya juga kurang tahu dia usaha seperti apa, cuman itu yang saya alami seperti itu, Bang Ale. Jadi apa yang saya sampaikan di podcast ini ada pengalaman yang benar-benar saya alami. Kejadian yang tadi saya keringat yang saya coba berubah seperti keringat itu. Kalau orang setelah saya mengalami koma itu kan, dalam kondisi koma itu kan saya dihadapkan dalam kuali itu yang begitu panas kan, itu panas badan saya sampai berkeringat dingin penuh bercucuran itu kan. Coba lap tangan itu jadi bulir keringat saya itu bisa berubah menjadi belatung-belatung yang berjalan ke tubuh saya. Nah, kalau menurut Bang Iwan sendiri itu siapa itu, ataukah Bang Iwan ini masuk ke dimensi lain atau hanya dimimpikan? Karena kalau sekilas dilihat kan kayak masuk ke neraka gitu ya. Betul. Jadi kondisinya itu dalam kondisi, mungkin Bang Ali juga pernah mendengar cerita-cerita orang yang dalam kondisi koma. Dia mengalami hal-hal gaib dalam kondisi koma. Itu saya alami seperti itu. Cuman bedanya yang saya alami dalam kondisi koma ini kondisi yang menyeramkan, dan siapapun orang tidak akan menginginkan hal itu terjadi. Jadi sesuatu yang buat saya begitu tidak mengenakan sekali gitu. Jadi seperti ya tadi Bang Ali sampaikan, seperti kayak neraka dunia yang saya alami saat itu. Ya seperti itu Bang Ali yang saya alami. Nah, oke. Dari sini Bang Iwan mungkin ada yang perlu disampaikan lagi nggak nih kira-kira? Saya rasa itu aja Bang Ali, apa yang saya sampaikan tadi. Jadi pengalaman saya yang benar terjadi, yang alami dengan keluarga saya, dengan diri saya sendiri. Jadi saya ingin menyampaikan juga ke semua di sini bahwa kadang kita melihat kebaikan orang, ya, belum tentu hal itu baik untuk kita. Kadang kita menilai orang itu jahat, juga belum tentu itu jahat kepada kita. Kadang jadi ada hal-hal yang kita banyak dalam dunia ini, banyak hal yang kita nggak tahu di balik itu semua, Bang Ali. Kita yang selalu berpikir secara objektif, kadang ada hal yang terjadi di luar konteks logis ya, yang saya alami. Demikian, Bang Ali. Oke, terima kasih Bang Iwan buat sama-sama. Oke, Jepekers, setelah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Iwan. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Iwan, terima kasih buat waktunya dan buat ceritanya ya. Sehat selalu Bang Iwan. Terima kasih Bang, sama-sama. Sampai jumpa.